Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, kemarin kalian sudah melaksanakan ulangan harian. Dan hari ini ibu akan membahas tentang kunci jawaban soal ulangan harian yang 40 soal itu ya. Jadi ibu harapkan kalian benar-benar diperhatikan dan baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini langsung saja ibu akan membahas untuk soal yang nomor 1. Ini ada sebuah teks. Nah, soalnya adalah makna kata lonjakan pada teks tersebut adalah. Nah, di sini lonjakan itu ada di paragraf 2. Nah, lonjakan itu artinya adalah peningkatan ya, lonjakan, bukan pencapaian ya, peningkatan. Di sini kalimatnya selain antisipasi lonjakan permintaan sapi jelang hari raya, KIBIF juga turut mengantisipasi lonjakan permintaan daging sapi jelang pemilu tahun 2019. Jadi di sini itu artinya lonjakan itu adalah peningkatan ya. Kemudian selanjutnya yang kedua, di sini nomor 2 adalah pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf pertama teks tersebut adalah. Di sini pernyataan yang sesuai. Jadi kamu harus tahu pernyataan yang ada atau sesuai dalam teksnya. Nah, di sini pernyataan yang sesuai itu adalah yang A ya. Jelang hari raya dan pemilu, permintaan sapi diperkirakan akan meningkat. Kalau yang jawaban B, C, D itu tidak ada ya. Kemudian yang nomor 3, di sini pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah. Nah, di sini kamu harus bisa menjawab. Kira-kira pertanyaan dan jawaban yang ada dalam teks itu yang mana? Nah, kalau yang A, kapan perkiraan permintaan daging sapi akan meningkat? Di sini jawabannya tidak ada kapannya, ya. Kemudian yang kedua, siapa yang merasa diuntungkan jika permintaan daging mengalami peningkatan? Di sini juga tidak ada jawaban siapa orangnya. Kemudian yang D dulu, bagaimana cara mengantisipasi penurunan permintaan daging sapi? Di sini juga tidak ada caranya bagaimana cara menurunkan. Ya, tapi di sini kalau yang C, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah terkait peningkatan daging sapi? Dan nanti setelah kamu pilih C, jawabannya adalah jadi pemerintah akan mendatangkan 20.000 ekor sapi ke Indonesia untuk penuhi permintaan domestik. Nah, ini berarti pertanyaan dan jawaban ada di dalam teksnya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan seperti ini harus benar-benar ini ya, benar-benar dicari jawabannya dengan cermat. Kemudian di sini ada yang nomor 4 dan 5. Di sini kalian disuruh untuk mencari ide pokok dan kalimat utama ya. Nomor 4 dulu, ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah. Nah, kalau ide pokok itu adalah ini ya, ide yang mendasar inti cerita itu tentang apa? Itu adalah ide pokok. Nah, di sini setelah dibaca, ide pokoknya adalah yang C ya, pendidikan menjadi aspek penting dalam keberlangsungan sebuah negara. Di sini ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Kemudian kalimat utama paragraf kedua terletak di tanda dan nomor. Kalian lihat di paragraf kedua, kalimat utama. Nah, di sini juga kalimat utamanya terletak di awal kalimat, yakni nomor 1. Karena kalimat utama yang nomor 1 ini itu kalimatnya bisa berdiri
sendiri dan masih membutuhkan penjelasan yang lain. Jadi untuk nomor 2, 3, 4 adalah penjelasan dari kalimat utama yang nomor 1. Kemudian di sini ada nomor 6 dan 7. Ini satu teks ya. Di sini nomor 6, simpulan pendapat pro pada kutipan tersebut. Di sini pendapat pro berarti pendapat yang setuju dengan teks yang disajikan. Nah, setelah kalian membaca dengan cermat, berarti di sini jawaban yang benar adalah yang B. Kebijakan USBN dan UN tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan tahun 2018. Kalau kita melihat dari jawaban A, C sama D itu tidak menunjukkan persetujuan atau pro ya, pro dengan bacaannya. Nomor 7, ringkasan isi teks tersebut adalah, nah ringkasan ini maksudnya berarti setelah kamu membaca teksnya, kira-kira apa yang simpulan yang bisa diambil itu seperti apa. Nah, simpulan diambil adalah pelaksanaan UN akan tetap menggunakan mode UNBK. Dalam hal ini, kebijakan USBN dan UN 2019 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan kebijakan tahun 2018 ya. Kemudian yang nomor 8, di sini perbedaan penggunaan bahasa kedua kutipan teks tersebut adalah menggunakan. Nah, di sini perbedaan penggunaan bahasanya ya, itu seperti apa? Nah, di sini teks 1 itu kebanyakan tentang pendapat ya, opini. Di sini menurut Robi. Jadi kalau sudah ada kata menurut itu adalah opini ya. Kemudian teks 2 di sini adalah lebih ke penanda tempat karena di sini lebih ke banyak ke lokasi ya. Lokasi di sini. Di sini lintas Medan Banda Aceh, sore itu tampak padat. Jam baru menunjukkan pukul 18 WIB Kamis 20 bulan 12 2018. Ketika saya menepi di pinggir jalan lintas nasional itu di Desa Tanjung Minje, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Nah, disitulah saya parkir sebuah warung berkonstruksi papan sederhana, warung misop, wakton sako panganan paling legendaris di kawasan Timur Aceh. Jadi di sini lebih kebanyakan tentang tempat ya. Kemudian nomor 9 di sini adalah soalnya kelemahan dari buku. Di sini kamu harus tahu kelemahan dari bukunya itu yang bagian nomor berapa. Nah, di sini kalau nomor 1, 2, 3 itu tidak ada kelemahannya ya. Jadi nomor 4, novel ini menggunakan gaya bahasa yang tinggi sehingga pembaca harus mengulangi kembali kalimat yang dibaca agar dapat memahami isi cerita. Itu nomor 9. Nah, sekarang ada nomor 10 sampai 14. Jadi di sini teksnya adalah kisah semut dan kepompong ya. Di sini makna kata berserakan pada kutipan fabel tersebut adalah kamu harus tahu di sini itu yang mana yang paling tepat, harus sambungkan kalimatnya ya. Jadi berserakan itu artinya adalah tersebar kemana-mana, bukan berantakan atau bertaburan kemana-mana atau tersebar ya. Tokoh utama kutipan fabel adalah semut dan kepompong. Kemudian bukti watak tokoh semut yang sombong pada kutipan fabel ditunjukkan oleh nomor 2 yang benar ya. Jadi kalau kamu mencari tokoh watak yang sombong kamu harus teliti. Bukti latar waktu ini juga harus dilihat. Di sini nomor 1 latar waktunya adalah keesokan harinya, berarti paginya ya. Amanat kutipan fabel itu adalah jangan suka menghina dan merendahkan orang lain ya. Karena di sini si semut itu dengan sombong ya merendahkan si kupu-kupu atau kepompong gitu ya. Makanya amanatnya jangan suka menghina dan merendahkan orang lain. Dan di sini ada nomor 15 sampai 18.
teksnya adalah kucing dan beruang. Nah, di sini makna kata memerosotkan pada kutipan fabel itu yang benar adalah menurunkan diri ke bawah. Ya, merosot itu menurunkan. Kemudian pesan yang tersirat pada kutipan fabel, kalau pesan yang tersirat itu berarti pesannya itu kita menyimpulkan sendiri, jadi tidak ada dalam teksnya, tapi kita setelah membaca kita akan tahu pesan yang ada dalam teks tersebut. Jadi kita menyimpulkan sendiri. Nah, untuk pesan yang tersirat adalah tidak boleh permainkan sahabat sendiri, karena di sini kisahnya itu seorang beruang berteman dan kucing, tapi kucing meninggalkan beruang ketika beruang masih di atas pohon gitu, dan beruang merasa dipermainkan oleh si kucing. Di sini nomor 17, penyebab konflik pada kutipan fabel tersebut adalah yang A ya, kucing meninggalkan beruang di atas pohon. Kemudian akibat yang ditimbulkan itu adalah ketika kucing meninggalkan beruang di atas pohon, maka beruang marah dan tidak memaafkan kucing. Kemudian di sini ada nomor 19 dan 20. Nomor 19 dulu, perbedaan pola pengembangan kedua kutipan fabel tersebut diawali dengan, nah ini harus teliti ya, fabel 1 itu apa, fabel 2 itu apa. Nah, fabel 1 itu adalah tindakan tokoh. Kenapa? Karena di sini tuh lebih kepada benar-benar tingkah laku perilaku si tokohnya. Di sini kan singa. Singa terbangun kaget. Setelah itu dia melakukan apa? Nah, di sini wajahnya teramat marah, mulutnya menganga, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan menakutkan. Nah, di sini tindakan tokoh ya. Nah, yang kedua, fabel kedua itu pengenalan latar tempat. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya ada di belakang, yakni demikianlah sejak saat itu gunung ini disebut Gunung Tikus. Nah, nomor 20. Sekarang nomor 21. Di sini itu adalah kalian diminta untuk mencari kalimat utama paragraf. Nah, di sini kalimat utama itu yang tadi sudah pernah Ibu sebutkan, itu adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri yang masih membutuhkan penjelasan. Nah, di sini kalimat utamanya adalah di nomor 1 karena nomor 2, 3, 4, 5, 6 adalah penjelas dari kalimat nomor 1. Kemudian di sini nomor 22, simpulan kutipan teks tersebut itu gimana? Simpulan berarti ya secara keseluruhan dapat disimpulkan teksnya berisi tentang apa. Yang benar adalah yang C. Seni ukir daerah memiliki motif sesuai keadaan budaya setempat. Motif ukir tersebut mengandung nilai luhur warisan nenek moyang. Kemudian nomor 23, kalimat yang mendukung persoalan, artinya kalimatnya setuju. Ya, di sini yang setuju adalah yang nomor 4. Namun beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan impor dilakukan agar masyarakat kecil dapat membeli beras dengan harga terjangkau. Kalau nomor 1, 2, 3 itu menunjukkan penolakan ya. Nah, yang 24 di sini kalimat yang menyatakan ketidaksetujuan. Nah, di sini yang tidak setuju. Itu nomor berapa? Kalian harus baca nomor 1 sampai nomor 4. Di sini yang tidak setuju adalah yang nomor 3. Sebagian masyarakat mengeluhkan dampak budidaya kelapa sawit bagi lingkungan tempat tinggal. Di sini kata kunci adalah mengeluhkan. Nomor 25, makna kata awan hitam itu adalah apa? Di sini kamu juga harus baca kalimatnya dulu. Awan hitam ada di kalimat nomor 2 ya. Awan hitam yang tadinya jauh dan hanya segumpal kecil kini mulai mendekat dan semakin besar. Nah, di sini kamu harus cocokin kalimatnya ya. Di sini yang cocok adalah yang mendung ya. Nomor 26, latar kutipan cerita itu di mana aja. Nah, di sini juga harus teliti ya. Ada di dalam bus, itu ada di kalimat nomor 2. Setelah azan maghrib, nah azan maghrib itu di awal pertama ya. Dan gelisah, dalam kondisi gelisah ya. Nomor 27 di sini
Watak tokoh meme dalam kutipan. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berarti kamu harus membaca teksnya. Watak tokoh meme berarti kamu harus mencari watak tokoh meme tersebut. Nah, di sini wataknya adalah peduli sesama. Ya, karena di sini ada di paragraf 2, ada apa kok dari tadi diam saja, Mbak? Tanya meme. Jadi dia bertanya, artinya dia peduli ya. Nomor 28, penyebab konflik pada kutipan cerpen adalah, nah di sini penyebabnya gimana? Nah, penyebabnya adalah Baning sedih karena anak-anaknya tidak pulang saat lebaran. Di sini ada di paragraf 3, lebaran ini anak-anakku tidak bisa pulang lagi, kata Mbah. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada pesan moral dalam kutipan cerpen tersebut adalah, nah pesan moralnya itu apa? Nah, berarti atau amanat ya, jenguklah orang tuamu karena akan membuat dia bahagia. Nomor 30, kalimat yang bermajas pada puisi tersebut itu terdapat pada kalimat nomor berapa? Nah, di sini itu adalah yang nomor 6 dan 7 ya. Jeritanku mencakar langit, mencabik tirai pelataran surgawi. Ya, seperti itu. Kemudian nomor 31, bukti watak tokoh lelaki buta yang peduli pada kutipan cerpen tersebut ditunjukkan oleh kalimat nomor berapa? Yang peduli ya, atau care berarti adalah yang nomor 3. Ia menjenguk lelaki setengah baya yang terkapar itu pada sore hari untuk mengantar makan dan minum. Berarti itu adalah peduli. Nomor 32, kalimat yang memiliki pola yang sama dengan kalimat tersebut adalah, di sini kan polanya setiap hari Senin para siswa mengikuti upacara bendera. Berarti kalimat yang sama itu yang kayak gimana? Berarti setiap hari Minggu Soraya berlatih menari. Nomor 33, urutan kalimat yang tepat. Nah, di sini tuh adalah sebuah kalimat tapi belum urut. Nah, tinggal kalian mengurutkan saja. Yang paling tepat itu adalah yang B, 3, 2, 1, 5, 4, dan 6. Nomor 34, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah di sini kamu harus benar-benar mencocokkan dengan baik kata hubung yang paling tepat. Nah, yang paling tepat adalah yang D ya. Dari segi rasa, kopi Arabica memiliki banyak variasi rasa. Rasa kopi tersebut bisa lembut, manis, tajam, dan kuat. Dan itu penambahan ya. Anda dapat mengetahui bahwa menegaskan sebelum disangrai aroma kopi ini mirip dengan aroma blueberry. Namun, pertentangan setelah disangrai kopi tersebut akan memiliki aroma buah-buahan manis. Kemudian nomor 35 di sini, perbaikan kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah yang mana? Nah, di sini itu ada kata yang dicetak miring adalah tradisional, populer, dan kreativitas. Nah, itu kamu harus tahu kata-kata yang baku. Yang benar adalah tradisional, populer, dan kreativitas. Jadi pakai huruf V ya, bukan F. 36, kata yang salah ejaannya pada kalimat tersebut adalah yang kompleks ya, karena sebenarnya kata kompleks itu harus ada S ya, nggak ada cuma kompleks saja. Kemudian nomor 37, perbaikan istilah konvensi. Nah, di sini nggak ada yang namanya konvensi, adanya konversi. Nomor 38, penggunaan kata sejumlah pada kalimat tersebut salah karena, nah di sini pergelaran budaya di Taman Mini Indonesia Indah diikuti sejumlah penari-penari tradisional dan mandiri. Di sini sebenarnya sejumlah itu sudah menunjukkan banyak. Penari-penari juga banyak. Jadi seharusnya kata penari itu satu, karena penari itu
sudah banyak ya, nggak mungkin penari itu sendirian gitu. Nomor 39, penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut itu yang mana penggunaannya? Nah, di sini tuh adalah tanda koma dan setelah kata kerja sama. 40, perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah yang benar adalah yang A, tanda titik diganti dengan tanda seru. Kenapa? Biar lebih di sini penekanannya lebih semangat ya. Gerakan literasi perpustakaan memberikan pemahaman kepada siswa tentang jenis bacaan, yaitu fiksi dan non-fiksi, itu tanda seru. Oke, baik itu saja yang Bu Widya dapat sampaikan. Jika nanti belum paham, silakan ditanyakan kembali ke Bu Widya melalui WA ataupun Classroom. Semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.